Hello, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang kita mau pick a card dulu atau kita mau pick a pile. Kita mau tarik dulu energi dari seseorang yang saat ini sedang PDKT atau udah masuk di status pacaran dengan dirimu ya. Nah, kita akan cari tahu sampai seberapa kesempatannya kamu mau menggarap hubungan kalian ini, gitu ya. Kita akan melihat gambaran dia yang sesungguhnya dalam hubungan kalian ini, biar kamu tahu langkah apa berikutnya yang akan kamu ambil menyikapi hubungan kamu bersama dengan dia yang saat sekarang sedang kamu pikirkan ya. Nanti akan Mari tebar mungkin 4 pile ya, beberapa pile lah gitu ya. Nanti lihat aja intuisinya Mari ngomong berapa gitu ya. Silakan kamu pilih satu ya, Mari sarankan satu aja untuk satu orang biar nanti di situ bacaannya lebih menjurus kan. Nah, namun sebelum mulai Mari ingatkan bahwa ini pembacaan energi kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja. 1, 2, 3, 4. Nah, minta 4 dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Baik ya, 1, 2, 3, 4. Silakan dipilih. Boleh di-pause kalau masih bingung ya, tapi di sini untuk menghemat durasi, Mari akan langsung masuk ke pile pertama. Oke, sampai seberapa jauh sih keseriusan orang ini sebenarnya sama kamu? Oke. Oh alah, baik. Ya, jadi kalau Mari lihat orang ini masih belum punya interest terhadap dirimu, masih belum punya tarikan yang kuat terhadap dirimu jika ini ceritanya masih PDKT ya. Dan bahkan mungkin dia ini tidak notice dengan keberadaannya kamu ya. Jadi jurus PDKT-nya kamu itu kok nampaknya masih belum lagi ngena ke orang ini. Jadi ini nanti Mari pisahkan dua ya, PDKT sama yang udah pacaran. Nah, jadi Mari mulai dari yang PDKT. Nah, jadi gitu, bisa seseorang itu masih belum notice apa sih maksud dan tujuannya kamu kepada dia gitu ya. Mungkin dia hanya menganggap kamu sekedar seseorang saja yang dia kenal gitu ya. Jadi kamu tuh nampaknya harus lebih berani maju lagi, kamu harus lebih berani ngedeketin dia lagi gitu ya. Kamu harus bisa menarik perhatiannya dia karena dia di sini belum sadar akan hadirnya dirimu gitu ya. Mungkin dia sekedar tahu aja namanya kamu si A, namanya kamu si B. Dia hanya sekedar tahu itu aja gitu ya. Makanya Mari katakan tadi kok kayaknya jurus-jurus PDKT kamu ini masih belum mumpuni nih gitu ya. Masih belum tepat laku kamu dalam urusan PDKT kalian ini. Jadi kalau Mari lihat belum ada getaran-getaran rasa tertentu dia terhadap kamu gitu ya. Belum ada sesuatu tuh yang bikin dia melirik lebih lama terhadap dirimu. Masih belum ada, ya belum ada apapun kalau Mari lihat gitu ya. Dalam kasus PDKT ini belum ada apapun gitu ya. Mungkin secara komunikasi juga kalian belum lama berinteraksi komunikasi kayak gitu ya. Jadi ya bagaimana mungkin dia bisa serius sama kamu kayak gitu kan. Jadi dia masih belum sadar ya. Dia masih belum sadar maksud dan tujuannya kamu yang sesungguhnya kepada dia itu apa kayak gitu ya. Nah, jika kalian ini sudah masuk dalam kondisi pacaran ya, atau PDKT-nya pacaran lah, tadi udah PDKT, pacaran di sini, saya rasa cinta itu kok makin lama makin berkurang gitu ya. Atau dia sebenarnya tidak ada cinta sama kamu gitu. Ini bisa seseorang itu yang kayak masih omong kosong sama kamu,
yang masih belum jujur sama kamu gitu ya. Misalnya dia udah bilang cinta gitu, tapi kamu bisa lihatlah bagaimana energinya dia yang sesungguhnya kepada dirimu. Karena ini orang bisa hilang-hilangan kayak gitu ya. Ini orang pastilah dia itu udah nunjukin ketidakjelasan sama kamu. Karena pengen aja tuh bikin baik sama kamu, kok nampak-nampaknya dia ndak mau gitu ya kalau mari lihat. Oke, dia cuek banget, ini bisa cuek sama kamu kayak gitu ya. Atau beberapa mungkin dia udah bilang dia mau bubaran pacaran sama kamu. Nah saya rasa ketika dia udah ngomong bubaran pacaran, dia bahkan ngeblok kamu, mungkin dia tidak ngeblok tapi dia ngejauhin dirinya sama kamu. Saya rasa itu sudah tanda-tanda bahwa orang ini tidak layak untuk kamu seriusin ya. Secinta apapun kamu sama dia atau sebaik apapun niatan kamu terhadap dia, nampaknya untuk kondisi sekarang masih belum layak untuk diseriusin. Kecuali kalau kamu mengambil tindakan-tindakan tertentu gitu ya. Misalnya kamu jangan putus asa untuk meluluhkan hatinya dia, biar dia kembali teringat atas cintanya kepada dirimu ya. Ini bisa dia pernah punya cinta, tetapi kondisi sekarang itu hampir-hampir di sini padam kayak gitu ya. Nah makanya kalau mau untuk serius sama kamu lah, cinta aja nggak ada, jadi nggak ada dorongannya untuk mau seriusin dirimu, apalagi di situ sampai misalnya pernikahan. Nah untuk pacaran, saya rasa orang ini nampaknya ada pernah kayak ngerasa sakit hati sama kamu gitu ya. Sakit hati, kekecewaan itu bisa memadamkan cinta ya. Dia mungkin di situ untuk lebih mencoba untuk cari sebuah relationship yang gampang ya, tanda kutip ya, yang mudah untuk dia garap barangkali gitu ya. Jadi dengan kamu bisa dia lihat ini hubungannya agak menyulitkan dia dari karakternya kamu gitu ya, dari caranya kamu memperlakukan dia bisa ngelihat di situ tidak ada kecocokan di antara kalian gitu ya. Nah makanya kalau mari lihat orang ini kondisi sekarang ya, kita melihat ini kondisi sekarang. Kondisi sekarang saya rasa dia tidak punya niatan untuk serius sama kamu. Nah kayak gitu, cinta yang ada padam, atau memang sama sekali dia ini tidak punya cinta terhadap dirimu gitu. Tapi kalau mari lihat di sini sebenarnya pernah ada cinta gitu ya, pernah ada cinta gitu. Namun sekarang ini dia melihat bahwa tidak ada masa depan antara kalian berdua. Nah gitu ya. Kalaupun dia omong-omongin sama kamu, aku cinta kamu, aku sayang sama kamu, kalau misalnya sekarang kalian masih memungkinkan untuk berinteraksi gitu ya, saya rasa itu kemudian hanya sebuah omong kosong belaka. Tapi tadi ya, ini energi per sekarang nih gitu ya. Hati orang bisa dibolak-balik dengan melalui doa ditambah upaya gitu. Itu pun kalau kamu mau. Tapi kalau kamu nggak mau, masih tenang, masih ada 3 miliar lebih pria gitu ya. Ya, masih ada juga sekian miliar wanita di luar sana ya. Monggo silakan kamu cari yang lain kalau kamu nampak-nampaknya udah merasa lelah atau tidak percaya diri atau apalah gitu ya. Ceritanya kamu tuh udah nggak mau sama dia, ya monggo silahkan gitu. Karena ini kondisi sekarang mengharuskan dirimu untuk melakukan tindakan-tindakan lebih terhadap dia. Kalau kamu membiarkan keadaan ini apa adanya, ini nggak akan masuk ke hubungan yang serius-serius banget, nggak ada. Sebentar pun ini akan berpisah ya, kalau dibiarkan apa adanya aja kondisi hubungan kalian sekarang ini ya. Karena itu tadi mulai kayak men-trigger dia untuk menumbuhkan rasa cintanya. Saya rasa di situ jurusnya kamu lagi-lagi belum mumpuni. Jurusnya kamu di situ masih belum ngena sama dia, masih belum tepat laku kamu gitu ya. Jadi Two of Cup ini jelas-jelas menunjukkan tentang perasaan, kondisinya dia ini kondisi terbalik sama kamu gitu ya. Dan kemudian di sini ada Four of Wands, kondisinya pun masih kondisi terbalik. Jadi menyatakan bahwa dia belum siap banget sama kamu.
gitu. Kalaupun ada ajakan-ajakan di situ, ini kayak ajakan-ajakan hanya ucapan-ucapan, omongan-omongan belaka saja, gitu, tanpa ada tindakan untuk memanifestasikannya. Jadi non action ini ya, kalau mari tangkap energi dari dia seseorang ini, nggak ada laku, nggak ada tindakan di sini. Setidaknya untuk sekarang memikirkan tentang masa depan sama kamu itu nggak ada, gitu. Kondisi sekarang memikirkan tentang hubungan berkelanjutan sama kamu ini tuh nggak ada. Lebih bagus di sini dia katakan dia menarik perasaannya sama kamu. Itu tadi, apakah dia pernah kamu kecewakan di situ, gitu ya? Jika kalian udah masuk pacaran, jadi dia tidak melihat ada chemistry untuk sekarang ini antara kalian berdua. Ini bisa untuk PDKT sama pacaran juga ya. Tidak ada chemistry di sini, gitu. Jadi secara interaksi sehari-hari, gitu ya, nampaknya itu tidak mengokohkan, tidak menguatkan hati orang ini untuk hanya tertuju kepada dirimu aja. Jadi kalau mari bilang bagaimana keseriusan orang ini sama kamu, nampaknya dia belum serius, gitu ya. Nampaknya dia tidak serius sama kamu kondisi saat sekarang, gitu ya. Oke, baik. Kita tinggalkan. Terima kasih ya sudah ikut memilih. Baik, sekarang kita akan masuk untuk tumpukan kartu kedua, gitu ya. Sampai sejauh mana sih keseriusannya dia sama kamu? Oke. Iya. Oke, baik. Jadi ini orang nampaknya mau ini ya, agak-agak galau sama kamu. Saya rasa orang ini sebenarnya punya strong karakter ya. Dia ini seseorang yang menarik ya, sesungguhnya kayak gitu. Ini seseorang yang menarik. Jadi dia dengan kamu, kalau kamu tanya apakah dia serius, saya rasa di sini lebih ada kemungkinan untuk dia tuh serius sama kamu. Tapi tanpa dia sadari, dia bisa bikin kamu juga ilfil sama dia, gitu ya. Dia bisa bikin kamu ini harus memikirkan kembali tentang seberapa lebar hatimu kamu bukakan ke dia, gitu ya. Dia menarik, gitu kan. Kelihatan potensial, iya, memang dia kelihatan potensial di sini sebagai pasangan, gitu. Tapi ya itu tadi, kayaknya ada tingkah lakunya dia di sini yang mungkin aja bikin kamu tuh agak ngerasa gimana gitu ya sama dia ya. Apakah dia ini mencoba terlalu mendominasi hubungan kalian kah? Gak gitu ya. Atau nanti ini karakter yang akan dia tunjukkan di depan sana ketika kamu masuk dalam hubungan pacaran atau udah berpacaran nanti sekian lama dengan dia, gitu ya. Ini orangnya bisa keren sih, keren gitu. Tapi dia bisa agak kurang mampu memahami kamu, gitu. Gitu ya. Dia mencoba untuk mengenali kamu, tapi kalau mari tangkap, mengenali kamu kayak mana caranya biar kamu itu tidak berkutik nanti sama dianya. Nah gitu. Serius, iya, serius memang ingin memiliki kamu, gitu ya, ingin menjadikan kamu pasangannya dia, gitu. Ada kecocokan di sini, ada ketertarikan di sini, gitu ya. Tapi kalau untuk cinta yang dalam, cinta yang kuat, saya rasa di situ kok nampaknya masih belum, gitu ya. Namun untuk bisa mengetahui dengan jelas bahwa kamu mencintai dia, nah itu dia butuh banget itu, gitu ya. Pengen tahu banget dia, pengen dia mengkondisikan bahwa kamu itu punya perasaan strong feeling ya, perasaan yang kuat ke orang ini. Kalau untuk maju dalam hubungan, ini bisa vice versa ya. Ini bisa dia memang terburu-buru banget sama kamu, udah bicarain tentang pernikahan lah gitu ya. Atau nanti dia lama-lama bisa tuh agak mandek di sini.
Karena energinya dia tuh, kalau Mari lihat energi maskulinnya nih kayak kenceng banget gitu ya. Jadi orang-orang energi maskulin ini kan dia agak kurang mampu untuk bersabar dalam proses gitu kan. Jadi dia bisa kayak yang mau tancap gas aja sama kamu atau vice versa. Nanti dia tancap gas di awal, tapi dia nanti agak-agak berkurang ketahanannya dia terhadap kamu di beberapa momen ke depan sana. Nah, kayak gitu ya. Kalau untuk misalnya harapanmu adalah pernikahan, saya rasa jangan dulu cepat-cepat ya bilangin iya mau menikah dengan dia gitu. Kamu jalanin aja lah dulu hubungan kalian pacaran ini apa adanya, kayak gitu kan. Nggak usah berharap nanti kamu bisa di situ kecewa banget gitu, karena ada di situ kartu The Temperance gitu ya. Bisa kamu kecewa kalau kamu harapannya mau menikah dengan dia, walaupun beberapa di sini dia memilih untuk tancap gas. Tapi seperti Mari katakan, ngomong cepet untuk nikah sama kamu itu ada, tapi nanti dalam prosesnya dia bisa kayak yang ugal-ugalan, dia bisa di situ agak out-outan kayak gitu ya. Nanti makin bikin aja dulu dia ini makin pakai perasaan sama kamu ya, karena perasaan itu Mari yakin sekarang dia sebenarnya sudah tumbuh untuk kamu gitu kan. Namun ketegasan di dalam dirinya dia gitu ya, ketegasan dalam dirinya dia untuk lebih berintegritas dalam hubungan kalian ini, saya rasa di situ sebenarnya masih belum. Nah, kayak gitu ya. Memang dalam pacaran ini bikin aja dulu dia kayak ngerasa bahwa dia dan kamu itu satu, kayak gitu. Dipancing aja dulu dia yang demikian gitu kan. Komunikasi panjang itu nampaknya harus kamu bangun ya dengan seseorang ini. Karena ini lebih cenderung banyak, Mari lihat dia kalau mau serius banget itu nampaknya serius dan long term gitu ya. Serius dan panjang itu nampaknya dia belum ada di sini. Dia masih belum ada gitu ya. Memikirkan bagaimana kalian ke depan itu dia belum ada gitu. Tapi mau mendapatkan cintamu, mendapatkan dirimu untuk hari ini, ya, ini kelihatan sangat jelas sekali. Nah, kayak gitu ya. Apakah dia belum melihat masa depan? Karena mungkin saja di situ ada juga trigger dari kamu gitu ya. Kelihatan kamu agak sulit untuk ditaklukkan. Jadi alih-alih memikirkan tentang masa depan, untuk masa sekarang dapetin cintamu aja dia udah kewalahan. Nah, kayak gitu ya. Namun ini lebih kayak Mari garis bawahi, boleh nggak dia kalau untuk diseriusin? Boleh, gitu ya. Monggo silakan kalau mau untuk kamu seriusin orang ini, gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu tujukan pembacaan ini kepada seseorang yang ternyata sudah menikah, karena ada kemungkinan di situ ya. Nah, itu ya harus lebih kamu pertimbangkan ya, berkali-kali lipat daripada jikalah kamu sedang terhubung, terkoneksi dengan seseorang yang masih single gitu ya. Jadi kalau masih single itu ternyata dia masih single, itu change-nya untuk dia mau serius sama kamu tuh ada nampaknya tuh 60% kayak gitu. Tapi kalau dia di sini sudah menikah, bisa ya lebih kurang ya, kurang dari 60% orang ini mau nyeriusin kamu. Nah, gitu ya. Jika keseriusanmu tadi adalah pernikahan, kayak gitu kan. Tapi jika misalnya kamu, apakah dia bisa kamu dapatkan? Iya bisa gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang kebersamaan kalian ini, kok nampaknya di situ masih agak Mari ragukan di sana gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah
perasaan tertarik terhadap dirimu ini sangat kuat. Jika kalian sudah berinteraksi sekian lama ini, dia ngerasa bahwa ada kecocokan di antara kalian berdua, ya. Ini sangat amat cocok, bahkan justru gitu. Untuk beberapa dia bisa menjadikan kamu sebagai tantangan hidupnya dia, gitu ya. Cara menaklukkan kamu itu kayak gimana tuh, kok nampaknya itu menjadi sebuah game kehidupan yang dia rasa untuk saat ini tuh asik banget, kayak gitu ya. Jadi ketika kamu hadir dalam hidupnya dia kayak ngelihat bahwa wah, hidupnya itu jadi kayak lebih bergairah, hidupnya itu jadi kayak lebih bersemangat, kayak gitu ya. Untuk beberapa bahkan di sini dia kayak ngerasa dia kembali muda gitu ya, jika usia dia udah sekian gitu. Dia kayak ngerasa bahwa dia ketika mendapatkan kamu itu seperti kayak penghargaan tersendiri bagi dirinya dia, kayak gitu ya. Nah, jadi orang ini happy banget sama kamu ya. Rasa cinta itu saya rasa sebenarnya sudah ada, sudah tumbuh kayak gitu ya. Tapi walaupun begitu ya, ini energinya masih belum lagi menunjukkan akan bisa panjang lama dengan dirimu. Nah, kayak gitu. Tapi ndak usah patah semangat kalau yang untuk memilih nomor 2 ini ya, hanya kayak tinggal interaksi berkelanjutan aja yang terus dijaga. Kamu coba agak lebih membuka diri kepada dia gitu ya. Biar tertrigger dianya untuk memikirkan tentang masa depan hubungan kalian, biar dia semakin bisa di sini serius sama kamu. Jadi keseriusannya dia 60% di sini nampaknya telah hadir gitu ya. Oke, baik, itu pembacaan untuk yang memilih nomor 2 ya. Terima kasih telah ikut memilih. Sekarang kita masuk ke nomor 3 ini ya. Sampai seberapa serius sih orang ini sebenarnya sama kamu? Oke. Oke ya. Jadi saya rasa dia ini ya, kalau kamu gini, orang ini tahu value dirinya dia gitu ya. Orang ini tahu tuh nilai-nilai dirinya dia gitu. Jadi apabila dia menemukan ternyata kamu tidak memperlakukan dia dengan baik kayak gitu ya, atau nanti jika dia menilai bahwa kamu itu mencoba untuk mengikat dia terlalu kuat gitu, kamu nunjukin gaya-gaya posesifnya kamu tunjukin gaya-gaya apa ya, gaya-gaya strongnya kamu ke dia, saya rasa orang ini bakalan kabur, bakalan pergi dari kamu gitu ya. Orang ini nampaknya dia agak lambat mengambil keputusan untuk kehidupan pribadinya dia. Namun pada akhirnya ya, seseorang ini akan berani bersikap untuk meninggalkan kamu. Nah, tapi itu tadi, kenapa dia akan meninggalkan kamu? Jika di situ kamu terlalu cemburuan gitu ya. Jika di situ kamu terlalu banyak menuntut dia gitu. Jika dia peraturannya kamu tuh terlalu banyak ke dia, kamu menghilangkan hak dia untuk berbahagia dengan dirinya sendiri, maka segera saya rasa dia akan mendepak kamu keluar dari hidupnya dia gitu ya. Jadi orang ini nggak suka banget itu kalau seseorang tuh posesif nggak jelas kayak gitu sama dia gitu ya. Karena kalau mari lihat, ini tipe orangnya yang nggak haus akan kebahagiaan dari luar diri gitu ya. Ini seseorang tuh yang nggak posisi kegilaan ya, gila dalam artian wah kemana cinta, kemana pacar, mana nih suami, mana nih istri. Saya rasa orangnya enggak yang gaya-gaya seperti itu gitu ya. Ini orang tanpa kondisi dia ya, jadi dia tanpa hubungan yang sehat gitu, orang ini nggak bisa banget untuk serius. Nah gitu, ada kan beberapa orang itu kayak gaya-gayanya itu gaya-gaya masokis kayak gitu ya. Ada kan beberapa orang itu yang kayak menghasrati penderitaan. Orang ini tidak, kalau mari lihat. Jadi tergantung bagaimana caranya kamu bisa memperlakukan dia. Nah, untuk sekarang energi kartu ini ya yang menunjukkan tentang dia
dia ini bisa bilang bahwa kamu tuh seseorang kok rasa-rasanya ingin mencekik dia gitu ya, tanda kutip ya, bukan membunuh ya, sorry ya, bukan membunuh, tapi kamu tuh kayak mencekik dia. Kamu tuh kayak yang membuat dia ini serba salah dalam memperlakukan kamu. Jadi dia bisa bilang bahwa kamu tuh orangnya kayak toksik gitu. Dia bisa bilang kamu tuh menjurus, minimal kamu tuh menjurus ke arah toxic person menurut tanggapannya dia. Lagi-lagi ya, lagi-lagi ini adalah energinya dia. Mari di sini hanya sebagai si pembaca, oke? Jadi jangan sakit hati sama Mari, jangan nanti tulisnya di kolom komentar gimana gitu ya. Aku nangisan orangnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia mau baca dulu nih petanya energi kamu. Gitu. Kalau kamu tuh bisa menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang tenang, suasana yang damai, kayak gitu ya. Kamu bisa menunjukkan ketulusannya kamu sama dia, maka orang ini akan nyaman banget sama kamu, gitu ya. Kalau kamu menunjukkan bahwa kamu tuh bertanggung jawab terhadap hubungan kalian, kamu mempertimbangkan bagaimana perasaannya dia kepada dirimu, kayak gitu ya. Nah, maka hubungan ini bisa akan sukses gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kamu nih nyari seseorang yang ingin dibawa susah bersama, nampak-nampaknya dia tuh tidak akan mau, gitu ya. Terimalah aku apa adanya diriku, nampaknya Mari ini dia tidak mau, gitu. Dia mengharapkan bahwa pasangannya itu mau men-challenge dirinya sendiri untuk jadi person yang lebih baik. Nah, bisa paham ya, dia akan mau dengan seseorang yang mau men-challenge dirinya sendiri untuk jadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi dia tuh akan melihat bagaimana kamu memperlakukan dia. Dia bisa untuk beberapa saat mau aja terikut dalam permainan kamu, tapi nanti lama-lama orang ini bakalan bisa meninggalkan kamu. Nah, jadi lihat aja lah bagaimana tingkahnya kamu, pola lakunya kamu dalam hubungan kalian. Kamu terlalu menekan dia kah? Kamu apa-apa tuh ingin selalu terhubung dengan dia gitu ya? Atau mungkin kamu di sini cuek-cuekin dia gitu. Kamu di sini mengabaikan dia. Maka segera dia akan berani untuk mengabaikan kamu sedalam apapun cintanya dia terhadap dirimu. Nah, kayak gitu ya. Jadi orang ini kalau kamu tidak memperlakukan jiwa dan raganya dengan baik, walaupun dia begitu amat sangat mencintai dirimu, tapi pada akhirnya dia akan berani untuk melepaskan kamu dan membebaskan dirinya sendiri menuju kebahagiaan gitu. Karena ini kamu sedang berinteraksi dengan seseorang yang rasa percaya dirinya itu sebenarnya tinggi banget gitu ya. Jadi dia ini seseorang yang kayak tahu banget ya bahwa aku tanpa orang lain juga sebenarnya bisa bahagia kok, kayak gitu ya. Jadi dia dengan dirinya sendiri pun sebenarnya mudah itu kayak ngerasa puas kayak gitu ya. Jadi kan dengan kamu dia mau berinteraksi itu, dia mau terhubung sama kamu itu kan ingin menambahkan, mencari seseorang yang mau menambahkan atau yang mau menjadi bagian yang saling berbagi atau kayak mana tuh ya, yang mau menjadi bagian dari hidupnya dia untuk semakin menyempurnakan kehidupannya gitu ya. Jadi tergantung dari bagaimana cara kamu bersikap, menempatkan diri, menempatkan energinya kamu dalam relationship kalian ini, gitu. Begitu dia tahu kalau kamu itu ternyata toksik, gitu ya, bahwa ternyata kamu itu terlalu keras sama dia, terlalu keras mengabaikan, ngecuekin, atau terlalu keras di situ mengontrol dia gitu ya. Kamu memaksakan kehendakmu sama dia.
maka orang ini tuh nggak akan mau untuk seriusin kamu gitu ya. Orang ini bakalan kayak yang cepat atau lambat dia bakalan mengakhiri hubungan kalian. Jadi sebelum ini berakhir, coba kamu tuh agak lebih sadar ya, kayak gimana sih itu relationship, kayak gimana sih itu sebenarnya relationship yang sehat, kayak gitu. Kalau kamu terlalu melekat sama dia, kamu larang dia bekerja, kamu larang dia hangout, kamu larang dia begini, kamu larang dia begitu, wah ini orang nggak bisa banget ya, nganggap kamu tuh nggak cocok banget kayak gitu. Atau setiap dia ngasih perhatian, kamu kayak yang mengabaikan dia, kamu anggap dia akan selalu ada untuk dirimu. Tidak, orang ini tidak akan selalu ada untuk kamu. Dia akan juga memikirkan tentang kebahagiaan dirinya sendiri, gitu ya. Dia kalau diajak serius di sini mau banget serius. Nah itu ya, sesuai dengan tema kita, sampai sejauh mana keseriusan orang ini sebenarnya serius banget sama kamu, gitu. Tapi ya itu tadi, tergantung bagaimana caranya kamu bersikap sama dia, gitu ya. Bagaimana caranya kamu itu mengendalikan dirimu dalam hubungan kalian, itu akan men-trigger dia, gitu. Serius nggak orang ini? Serius banget sama kamu. Oke, baik ya. Itu untuk yang memilih kartu nomor 3, gitu kan. Terima kasih telah ikut memilih ya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke pemilihan kartu nomor 4 ini. Ini sebentar gelap, sebentar terang ini ya apanya. Kameranya Mari ya. Sorry ya, mungkin gak enak visualnya. Oke, sampai seberapa serius sih dia sama kamu? Nah, terkhusus kalian yang memilih nomor 4, ini adalah kartu yang spiritual connection-nya itu kuat banget gitu ya. Kuat banget ini spiritual connection-nya. Karena ada kartu The Hierophant dan kartu High Priestess di situ. Nah, jadi ini energi seseorang yang saya rasa kalian ini akan bersatu di dunia roh gitu ya. Maksudnya bukan kematian nanti baru akan menyatukan kalian, enggak kayak gitu. Kalau untuk di dunia fisik, nampaknya Mari lihat ini akan berat ya, hubungannya ini akan berat gitu. Karena ini hubungan unik banget. Bisa karmic relationship, entah itu twin flame gitu ya. Ini nih hubungannya. Jadi bukannya dia tidak serius sama kamu, dari antara semua tumpukan kartu tarot ini tadi, saya rasa ini yang paling serius sama kamu. Gitu ya. Ini seseorang yang paling ingin bangun hubungan yang serius. Tapi kalaupun ini tidak bersatu, ada kemungkinan tidak bersatu di dunia fisik, gitu. Tapi kalaupun ini tidak bersatu, kalian selamanya akan ada koneksi. Kalian selamanya akan ada keterikatan batin. Nah, gitu. Satu sisi orang ini ya, ini bisa tahu bahwa kamu bukan seseorang yang untuk dinikahi. Tapi kamu seseorang tuh yang wajib untuk dicintai. Wow. Nah, kayak gitu ya. Kamu seseorang yang sulit untuk dinikahin, tapi sebuah kewajiban bagi dirinya untuk mencintai kamu. Nah, kayak gitu. Jadi saya rasa perjalanan hubungan kalian ini bisa lumayan mengkuras ya, mengkuras mental, terutama di sini mengkuras mental. Gitu. Mau dilanjutkan capek, mau
ditinggalin kok yo ndak tega. Nah itu energinya dia nanti sama kamu, gitu ya. Namun selalu memikirkan tentang dirimu itu ada. Jadi melalui kartu tarot ini, tarikan hari ini, kalau kamu mau seriusin dia, ini bisa banget ya. Monggo silahkan kamu seriusin. Tapi catatannya ini hubungan kalian nanti akan unik banget. Kayak gitu ya. Kalau kamu sedang bermain-main dengan pasangan orang, menikahin kamu nampaknya itu nggak akan mungkin. Tapi kalau untuk sebagai kekasih jiwamu, nah itu sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi nggak bisa ya pertanyaan sampai seberapa serius orang ini tuh dijawab dengan iya dia serius, oh tidak dia tidak serius. Enggak, masih ada variabel atau masih ada jenis-jenis jawaban-jawaban yang lain gitu ya. Terutama jika ini udah kayak masuk ke dunia spiritual banget kayak gitu. Nah, di sana ya. Jadi mungkin kalau memikirkan tentang masa depan hubungan kalian, ini akan menjadi challenge tertentu untuk kalian berdua. Gitu. Namun ini bisa akan bilang, aku akan mencintaimu seumur hidupku. Nah, itu energinya dia. Mungkin suatu saat dia bisa aja kabur dari kamu, menghilang dari dirimu, menikah dengan orang lain. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia ini akan bilang bahwa kamu adalah pasangan sejatinya dia. Nah, gitu ya. Kalian bisa di sini tanda kutip saling baku hantam di dunia nyata melalui kata-kata atau melalui tindakan gitu ya. Kayak kalian ini bisa dua orang yang saling toksik banget gitu. Tapi nggak mau pisah-pisah. Nah ini dia. Ini dia. Fisik bisa berpisah, tapi kalau jiwa itu nggak akan bisa berpisah. Ini dia orangnya. Kalau kamu mau seriusin dia, ya bisa-bisa aja sih sesungguhnya gitu ya. Bisa-bisa aja. Monggo silahkan. Tapi harus sama-sama naik ini ya. Level kesadaran spiritual tuh harus sama-sama naik. Setiap orang yang masuk ke channel-channel tarot, itu sebenarnya kamu tuh udah sedang berjalan memasuki gerbang pintu spiritual. Nah itu dia ya. Setiap orang kamu masuk ke dan tertarik untuk melihat ramalan-ramalan tarot, itu salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu akan menjadi spiritualis. Bedanya ada yang menolak ya, ada yang memang mau cepet-cepet gitu. Nah spiritualis ini dia tuh kayak yang bukan dukun atau apa ya, dunia-dunia supranatural kayak gitu ya, enggak. Tapi spiritual itu kembali mengingat tentang sejatinya diri gitu ya. Jadi spiritualis itu adalah orang-orang yang berjalan kembali untuk mengingat jati dirinya dia itu, mengingat keilahiannya dia itu. Nah itu ya. Jadi hubungan kalian ini nanti agak unik. Dia kayak yang bahagia tapi pedih. Dia bahagia banget gitu ya. Tetapi sebanyak apa, sebesar apa kebahagiaan itu, sebesar itu pula lah dirasakan kesedihan atau kepedihan gitu ya. Jadi ini orang 100%, beribu-ribu persen, ini sebenarnya cinta sama kamu. Tapi bisa caranya dia mengekspresikan cintanya itu ke kamu tuh agak-agak sulit untuk kamu terima. Nah gitu ya. Namun kalau perasaannya jangan diadu gitu. Ini perasaannya malaikat pun ini tahu ini. Wah. Ya, udah jadi kayak Marcel ya, lagu Marcel. Jangan diadu. Ini kuat banget kalian berdua ini ya, terutama dia, terutama dari dia ke kamu.
terutama dari orang ini ke kamu. Kamu bisa meninggalkan dia, tapi dia ini tidak akan pernah meninggalkan kamu secara jiwa gitu ya. Atau dia bisa meninggalkan kamu, dia bisa pergi sama orang lain, tetapi secara jiwa dia bilang kamu adalah pengantinnya, kamu adalah pengantin spiritualnya dia. Nah kayak gitu ya, agak berliku nanti hubungan kalian ini. Mau diseriusin bisa, tapi kamu juga di situ kesadaran spiritualmu harus naik, saling tarik-tarikan kalian ya, untuk bisa menyukseskan hubungan kalian. Kalau kalian ini sukses hubungannya, wah ini kayak Habibie Ainun kayak gitu ya, ini kayak Celine Dion sama suaminya kayak gitu. Ini bakalan indah banget hidup kalian, bakalan indah banget gitu. Kalian akan kayak yang dua badan tetapi dua fisik kayak gitu ya. Itu hanya kelihatan mata aja dua fisik, tapi sebenarnya di situ satu, sebenarnya di situ satu jiwa. Jadi ini kalian twin flame banget, kalian ini spiritual connection banget kayak gitu ya. Monggo silahkan jalan, tapi jalannya di sini berhati-hati kayak gitu kan, supaya ini bisa langgeng untuk masa depan. Nah di sana ya, kalau dia akan mau meninggalkan tubuh fisik ataupun tidak ya, meninggalkan tubuh fisiknya kamu atau tidak, tapi ini orang akan sadar bahwa kamu satu-satunya seseorang yang harus dia cintai, yang sesungguhnya tuh harus dia cintai kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham ya, agak sulit ini yang nomor 4 ini. Oke, tapi semoga kamu mengerti. Baik, terima kasih banyak ya udah ikut memilih kali ini. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.